Oke teman-teman, ini saya sudah selesai ngepel lantai ya di hari Minggu pagi. Rasanya bersih, kesat. Dan ini di depan toko saya sudah taruh tulisan begini. Iya, saya sudah taruh tulisan begini teman-teman, supaya alas kakinya sampai batas keset saya yang merah ini ya. Tuh, supaya tokonya kelihatan bersih. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Kecakela Sembako. Apa kabar teman-temanku hari ini? Kabarnya semoga sehat walafiat dan insya Allah dimudahkan rezekinya ya. Ini si Kela sudah selesai itu ngepelnya sayang. Ya, jadi ini penampakan lantainya ya teman-teman, sudah sangat bersih. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya akan coba bahas tentang sembako lagi. Ini ada yang beli. Adek lepas sandal ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti biasa teman-teman, saya akan sak gula. Ini sak juga, ini sudah mau habis, hampir habis sak. Jadi di hari Minggu itu waktunya saya untuk ngesak-sak semua yang perlu disak. Kalau terigu itu terigunya nanti saya sak juga. Jadi waktunya sak-sak itu hari Minggu ya. 2 jo nak, tidak ada doi 1000. Apa jo 1000? Oke, yang belum subscribe 1000, ambil jo 1. Yang belum subscribe channel Kecakela Sembako, mohon dukungan subscribe-nya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan di skip videonya teman-teman. Oke teman-teman, malam hari ini saya lagi seperti biasa untuk yang rokok yang ketengan saya isi di kaleng-kaleng seperti ini biar gampang ya. Jadi ini rokoknya sisa 3 slop teman-teman, dengan ini sisa 3 pak. Laris manis banget, pokoknya satu hari itu bisa sampai 1 bal ya, yang hitam sama yang putih. Dan seperti biasa juga tadi baru selesai melayani orang, banyak banget yang datang teman-teman. Dan ini juga yang mau tarik tunai briling, jaringannya lagi ngadat. Jadi lagi lagi tidak bisa untuk tarik tunai. Kalau transfer bisa saya pakai aplikasi ya teman-teman, kalau jaringannya lagi tidak ada. Ya, oke, ada di bawah itu Ki. Uang kakak Cili tidak apa? Tidak ada uang picis? Tidak apa? Dalam setiap prinsip dagang itu teman-teman, yang seperti kita ketahui bersama, prinsip dagang, prinsip ekonomi itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan toko sembako dengan modal yang kecil ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman, jangan sampai teman-teman itu menyediakan modal yang terlalu besar. Walaupun mungkin teman-teman bisa meminjam modal di bank,
Tapi saya tidak menyarankan seperti itu. Banyak di antara kita sesama pejuang sembako itu yang memulai usaha mereka itu dengan modal ada yang hanya 400.000 seperti channel Faza Grosir Ecer, ada juga yang memulai dengan modal 2,5 juta seperti Mas Elvian Family. Kalau saya sendiri teman-teman memulai dengan modal 12,5 juta kurang lebih ya pada waktu itu. Nah, jadi buat teman-teman saran saya jangan kita memulai usaha sembako itu dengan modal pinjaman bank yang terlalu besar teman-teman. Terus kalau usaha sembako itu teman-teman, kita bisa saja untung, bisa saja rugi. Kita diuntungkan itu tergantung kita dirugikan di usaha sembako itu teman-teman tergantung kita juga. Nah, kenapa bisa kita rugi teman-teman? Biasanya kan toko sembako itu kita menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan dia mempunyai masa expire teman-teman. Nah, kita untuk meminimalisir kerugian, maka saran dari saya sering-seringlah kita memeriksa tanggal expire date dari setiap barang teman-teman. Itu bisa membuat kita rugi karena ketika barang itu expire, mau bisa diretur ataupun tidak bisa diretur, tetap kita rugi teman-teman. Karena kalau peraturan barang itu di sales teman-teman itu ada potongannya ya. Jadi dia tidak diretur, dikembalikan seluruhnya pembelanjaan kita. Misalnya satu barang modalnya 12.000. Kalau sudah diretur teman-teman paling yang dikembalikan hanya 10.000. 2.000-nya itu menjadi kerugian dari kita pemilik toko. Nah, kalau misal kerugian yang lain juga teman-teman, kerugian yang lain yang bisa kita dapatkan yaitu barang digigit tikus, dimakan semut, atau mungkin beras yang berkutu, tepung-tepungan yang berkutu. Nah, itu juga kita harus minimalisir dengan cara kita meminimalisir stok teman-teman, jangan terlalu stoknya banyak. Kemudian kita stoknya untuk kebutuhan satu minggu atau beberapa hari ke depan. Jangan kita stok terlalu banyak karena itu akan mengundang kutu, akan mengundang juga tikus, akan mengundang binatang-binatang yang akan memakannya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang berikut teman-teman yang bisa menimbulkan kerugian di toko sembako yaitu kita tidak hafal atau kita tidak tahu harga jual teman-teman. Kita tidak update harga jual. Misalnya sarimi misalnya atau mie instan. Kita tidak sempat lihat nota lagi, kita jual dengan harga yang lama, tapi kita tidak tahu mie instan tersebut sudah mengalami kenaikan. Itu juga kita bisa rugi teman-teman. Kemudian kerugian berikut yang bisa kita alami atau yang bisa kita dapatkan di toko sembako yakni uang palsu. Uang palsu teman-teman, seperti kita ketahui bersama, ada juga yang punya toko sembako, dia juga punya briling, punya usaha briling atau usaha untuk transfer tunai, bayar angsuran dan lain-lain. Itu juga kalau mereka bayarnya dengan uang palsu, itu kita sangat dirugikan. Keuntungan kita hanya 10-15.000. Tapi dibayar dengan uang palsu selembaran itu 100.000, jadi kita rugi sekali teman-teman. Itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman di toko sembako itu jangan hanya memikirkan keuntungan, kita juga harus memikirkan, dan semua usaha menurut saya pasti ada kerugian, pasti ada keuntungan. Dan bagaimana caranya kita meminimalisir kerugian dengan cara rajin-rajinlah seperti tadi teman-teman. Banyak kerugian yang akan kita hadapi, rajin-rajinlah kita memeriksa barang, rajin-rajinlah kita membersihkan toko agar supaya kita dapat meminimalisir kerugian. Kerugian yang berikut juga teman-teman, ketika ada sales palsu datang dengan barang yang dijual terlalu mahal, kita juga nggak tahu harganya berapa, atau barang yang dititipinnya dengan syarat misalnya harus order misalnya sekian karton baru dapat promo, tapi semuanya itu hanya fiktif. Itu juga yang harus kita waspadai teman-teman, adanya sales yang penipu itu. Kemudian banyak teman-teman untuk kerugian toko sembako itu, mungkin teman-teman yang
sudah senior dari saya yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun bergerak di bidang sembako mungkin bisa komen di video ini. Jadi teman-teman, kalau keuntungan punya toko sembako sudah pernah saya bahas juga. Keuntungan punya toko sembako itu kita bisa memperoleh keuntungan setiap hari karena barang yang kita jual itu teman-teman barang yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahan pokok, bahan yang tidak boleh kalau tidak dibeli teman-teman. Jadi itu keuntungannya dibanding dengan usaha-usaha yang lain. Usaha barang sembako, usaha di bidang sembako itu sangat menggiurkan karena barang yang dijual itu adalah bahan-bahan pokok, barang-barang pokok. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah banyak berbagi ke teman-teman bagaimana cara mengelola toko sembako. Dan di video-video saya sebelumnya juga saya sudah berbagi tips dengan teman-teman bagaimana supaya omset toko sembako kita itu bisa meningkat.